Kita sekarang ekonomi teknik kan ya? Ekonomi teknik kan? Iya betul Bu, ekonomi teknik Bu. Iya, takut ketukar sama matkul lain. Lumayan. Oke. Ya, eh, teman-teman kita akan mulai kuliah ekonomi teknik kedua ya, minggu kedua akan membahas tentang konsep dan juga jenis-jenis biaya. Jenis-jenis biaya. Nah, sebelum dimulai seperti biasa, ayo kita siapkan ya, siapkan diri teman-teman, siapkan untuk belajar hari ini untuk menerima informasi ataupun ilmu ya, yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Jadi siapkan gelas kosongnya, preparation dulu ya, preparation. Kalian harus mau dulu nerima materi hari ini. Insya Allah nanti kalau kalian mau nerima akan lebih mudah juga untuk memahaminya ya. Oke. Ya, sebelum dimulai, minta tolong dipimpin doa supaya perkuliahan kita hari ini berjalan lancar ya. Siapa nih? Ya baik teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan lebih kelancaran, begitupun juga sama ibu dosennya. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Kang Dadan. Ya, semoga hari ini kita dilancarkan ya, dimudahkan dan juga cara penyampaian saya juga lebih mudah ya. Semoga dimudahkan. Amin. Oke, ini untuk reminder aja kontrak pembelajaran ya, ada bobot penilaian dan juga ada jadwal kelas ya, jadwal kuliah. Mengingatkan kembali mengisi presensi, jangan lupa di litera ya, masing-masing nih harus isi presensi di litera. Toleransinya 30 menit sebelum dan 30 menit sesudah ya. Sesudah jadwal kuliah maksudnya. Jangan lupa juga konfirmasi kehadiran dosen pada litera. Oke, jadi kita selama perkuliahan hari ini harus ada on cam-nya ya, on cam-nya ketika kita diskusi. Jika ada yang terkendala on cam, silahkan izin di chat ya, chat Zoom-nya. Nah, kemarin kita bahas tentang konsep dasar prinsip ekotek, ya ekonomi teknik, ekotek. Yang sekarang kita akan bahas konsep dan jenis-jenis cost and benefit basic ya, benefit and cost. Ya, ada apa aja sih, benefit itu apa, cost itu apa, kita akan belajar di sini. Jadi nanti capaiannya diharapkan setelah pembelajaran ini kalian itu bisa ya, bisa menguraikan. Berarti bisa mendefinisikan ya, mendefinisikan pengertian dan juga jenis-jenis biaya apa saja, bukan hanya biaya-biaya itu cost dan benefitnya ya, biaya dan juga keuntungannya. Lalu bisa menghitung dan juga bisa mengklasifikasikan atau memisahkan ya biaya berdasarkan jenis-jenis biayanya. Jadi kalian harus bisa membedakan atau memisahkan, mengklasifikasikan biaya-biaya tersebut menurut jenis biaya. Nah, ini adalah submateri kita hari ini, pengertian dan juga fungsi biaya, jenis-jenis biaya, ya, pengertian dan jenis-jenis benefit. Ada contoh studi kasusnya nanti ya untuk pengelompokan biayanya dan juga ada contoh laporan keuangan di biasa di ekonomi teknik ya. Oke, kalau kalian dengar biaya atau cost, apa sih yang kalian terbesit ya di benak kalian tuh apa kalau dengar biaya atau cost? What is cost? Apa itu biaya? Beban. Beban. Ya, apalagi? Pengeluaran. Pengeluaran. Pengeluaran, beban, terus apa lagi? Iya, orang kerja. Pengeluaran ya. Jadi biaya itu adalah besaran dana
Besaran dana yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan tujuan menghasilkan suatu produk ataupun jasa ya. Nah, beban pengeluaran ini mencakup seluruh kebutuhan proses produksi sampai ke pemasaran. Jadi tidak hanya untuk bahan baku atau proses produksi saja, tapi keseluruhan rangkaian proses industri tersebut ya, proses sampai ke pemasarannya, sampai ke titik akhir ke pemasaran. Jadi tidak hanya diproduksi saja. Oke. Nah, konsep biaya ini ya yang harus teman-teman pahami tentang konsep biaya, ternyata ketika konsep dari biaya itu adalah different cost for different purpose ya. Artinya ketika tujuannya berbeda, tujuan produksinya berbeda, biaya yang dikeluarkannya pun akan berbeda ya. Jadi klasifikasi biayanya tidak akan sama antara tujuan yang satu dengan tujuan yang lain. Misalkan kita ingin memproduksi tempe ya, memproduksi tempe. Beda nggak dengan biaya yang kita keluarkan ketika kita menyediakan jasa travel gitu. Pasti akan berbeda di situ ya biayanya, dan juga pengklasifikasian biayanya akan berbeda. Dengan berbedanya tujuan, maka akan berbeda juga jenis-jenis biayanya, gitu ya. Tergantung tadi tujuannya. Kalau tujuannya berbeda, pengambilan keputusannya juga berbeda ya. Jadi setiap keputusan nanti yang diambil itu memiliki tujuan yang berbeda juga. Jadi tidak bisa disamakan, digeneralisasikan biaya dari perusahaan A dengan perusahaan B itu akan sama, tidak ya, akan berbeda karena tujuannya juga berbeda. Lalu fungsi biaya ini, kira-kira kenapa sih kita harus menghitung biaya? Buat apa? Kenapa kita harus menghitung biaya? Buat apa ya menghitung biaya? Untuk menghasilkan, Bu. Menghasilkan. Menghasilkan apa? Menghasilkan data, Bu, yang akan yang akan dilakukan itu, Bu. Oke, nantinya datanya digunakan untuk apa? Ya, salah satunya bisa untuk ya pedoman perencanaan pengeluaran berikutnya ya. Jadi kalau kita misalkan satu satu misalkan satu kali masa panen padi nih ya, kita kan misalkan menanam padi nih. Dalam satu masa panen kan kita harus hitung biayanya ya, apa biayanya harus kita hitung. Nah, biaya ini bisa menjadi tolak ukur untuk perencanaan masa panen selanjutnya misalkan ya. Jadi pedoman perencanaan pengeluaran berikutnya. Nah, dengan menghitung biaya juga bisa menjamin lancarnya kegiatan operasional. Jadi tidak ada tuh di tengah-tengah jalan kita kehabisan modal ya atau apalah. Jadi harus direncanakan biaya produksinya. Biaya produksinya harus kita rencanakan. Lalu kalau kita tahu biaya ya biaya yang kita keluarkan bisa sebagai dasar menghitung harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualannya dalam periode 3 bulan ini berapa sih? Dan juga untuk menentukan margin profitnya. Tentunya kalau kita tahu biaya yang kita keluarkan, kita akan bisa menentukan keuntungan yang ingin kita peroleh ya, keuntungan yang ingin kita peroleh dengan adanya gap antara harga jual dan juga modal itu kan ada keuntungan di situ ya. Nah, kita bisa menghitung profitnya atau keuntungannya. Jadi kita perlu menghitung biaya untuk bisa mengetahui operasionalnya ya, operasional usaha kita dan juga untuk mengetahui berapa sih profitnya, bisa juga untuk memprediksi biaya produksi selanjutnya. Nah, ini ada beberapa klasifikasi biaya. Jadi yang tadi konsep biaya saya ceritakan itu kan dengan berbedanya tujuan, maka biaya yang dikeluarkan akan berbeda. Sehingga klasifikasi biayanya juga akan berbeda. Nah, ini ada dibagi menjadi 5 untuk klasifikasi biaya. Berdasarkan waktunya, berdasarkan potensi penggunaan, berdasarkan produknya ya, dan juga volume.
Di sini berdasarkan waktu dibagi jadi 3, ada biaya historis, biaya prediktif, dan aktual. Dan yang berdasarkan potensinya ada biaya peluang dan biaya hangus ya. Berdasarkan penggunaannya, biaya investasi, biaya operasi, dan maintenance. Ini digunakan untuk invest, untuk operasi, dan untuk maintenance. Sedangkan berdasarkan produk, nah biasanya kebanyakan berdasarkan produk dan juga berdasarkan volume ya, volume. Nah, ada biaya fabrikasi dan komersial. Untuk biaya volume ini ada fixed cost atau biaya tetap ya, biaya tetap dan biaya variabel. Ini klasifikasi biaya yang bisa teman-teman bedakan ya. Nanti misalkan di list dulu nih pengeluaran untuk memproduksi tempe itu apa aja, di list dulu, baru kalian klasifikasikan paling cocok menurut apa, berdasarkan produk kah, berdasarkan volume kah ya, atau berdasarkan penggunaannya. Nah, di sini kita akan belajar tentang yang berdasarkan waktu dulu. Berdasarkan waktu tadi dibagi jadi 3 ya, ada data historis, ada prediktif, dan aktual. Nah, kalau yang historis ini adalah biaya yang masa lalu ya. Biaya masa lalu atau disebutnya historical cost. Nah, secara real biaya ini telah dikeluarkan. Nah, ada buktinya. Buktinya ya catatan historis pengeluaran kegiatannya ya. Misalkan laporan keuangan tadi ya, laporan keuangan itu termasuk data historis. Lalu ada yang disebut data prediktif. Misalkan kita sudah punya data historis. Kita akan melakukan lagi produksi tempe nih. Kita prediksi biaya yang dikeluarkan apa aja sih? Nah, itu disebutnya biaya prediktif. Ya, kita prediksi dulu. Ada juga yang disebut biaya aktual. Setelah kita prediksi ya dari data historis ternyata sekarang ada kenaikan bahan baku loh, harga bahan baku loh. Nah, itu disebutnya biaya aktual atau biaya yang sebenarnya dikeluarkan sekarang. Dari gap dari prediktif ya dan juga yang sekarang. Jadi berdasarkan waktu ada 3 ya, historis, prediktif, dan juga aktual. Kalau berdasarkan potensinya ada biaya peluang dan juga biaya hangus. Nah, biaya peluang itu apa? Biaya peluang ini adalah biaya yang mampu menambah keuntungan dengan berinvestasi ya, tapi namanya juga invest, berarti ada potensi merugi ya. Investasi kan ada potensinya kita untung, ada potensi kita rugi. Nah, peluang namanya juga peluang ya, untung ataupun rugi. Contohnya misalkan eh, kalian akan membeli tempat produksi baru nih. Nah, dalam pembelian properti kan tempat itu pastinya ada nilai investasi ya di masa mendatang kalau aset itu kalau misalkan tempat produksi kalian dijual kemudian hari di masa mendatang itu kan kalau properti kan investnya pasti terus menaik saya terus naik ya jadi peluangnya itu peluang yang menguntungkan kalau dalam properti misalkan atau ada juga yang peluang merugi contohnya misalkan kita akan beli motor dulu ya 5 tahun ke belakang deh kita rencananya pengen beli motor nih, tapi harganya masih 15 juta waktu itu. Nah, sekarang ternyata motornya udah 20 juta. Ya, untuk harga sekarang udah 20 juta, maka kita kan ada gap ya. Kita belinya yang sekarang 20 juta, berarti gapnya ada 5 juta tuh. Jadi kita kehilangan ya 5 juta itu harusnya bisa buat apa sih ya? Bisa buat kita gunakan hal yang lain tuh ya. Jadi ada peluang untung dan peluang meruginya. Nah, yang kedua biaya hangus. Biaya hangus ini sangkos ya. Jadi biaya hangus ini pengeluaran yang tidak bisa dikembalikan sebagai akibat dari atau resiko ya, resiko dari pengalokasian investasi tadi, biaya investasi tadi. Misalnya kalian investasi modal nih dalam suatu usaha ya, hasilnya rugi sebab bisnisnya bangkrut misalkan. Maka uang yang kita sudah investkan hilang. Itulah yang disebut dengan biaya merugi ya, biaya hangus. Contohnya lagi misalkan kita beli mobil nih seharga 200 juta, terus akan dijual ya, harga jualnya 125 juta. Nah, maka harga hangusnya atau biaya hangusnya adalah 75 juta. Ya anggaplah ini mah biaya operasional kita ya, penggunaan selama kita menggunakan mobil itu. Jadi kita sudah menginvestasikan tapi biaya itu tidak bisa kembali ke kita ya. Jadi ada
pengeluaran yang tidak bisa dikembalikan. Nah, selanjutnya berdasarkan penggunaannya. Tadi ya ada biaya investasi, biaya operasional, dan perawatan. Jadi namanya juga investasi, berarti biaya ini dilakukan untuk, jadi ada alokasi biaya untuk menambah pemasukan kas dalam jangka waktu tertentu. Misalkan pembelian mesin ya, pembelian mesin daripada kita maintenance terus-menerus, lebih baik kita invest beli mesin baru misalkan. Itu contoh biaya investasi. Lalu biaya operasional. Nah, biaya operasional ini yang dikeluarkan dalam rangka menjalankan aktivitas usaha. Jadi, kalau kita melakukan produksi tempe, biaya operasionalnya biaya apa? Biaya untuk memproduksi tempenya, gitu ya. Jadi, misalkan biaya produksi, biaya tenaga kerja itu termasuk ke biaya operasional. Lalu biaya perawatan. Nah, dalam menjalankan operasionalnya ya, memproduksi misalkan ada maintenance cost atau biaya perawatan. Nah, ini untuk menjamin atau menjaga performance dari produksi kita ya, dari peralatan yang kita gunakan untuk produksi. Sehingga kita alokasikan biaya perawatan untuk mendukung ya kelancaran operasionalnya tadi. Misalkan apa contohnya? Perawatan mesin-mesin, biaya servis, dan lain sebagainya. Kalau berdasarkan produk ya, produk tadi ada biaya utama ya, biaya primer atau biaya utama dan biaya overhead ya. Biaya utama ini biaya bahan baku yang langsung, biaya bahan atau direct material dan juga biaya tenaga kerja langsung ya. Sedangkan biaya overhead ya di luar biaya utama ini, biaya pendukung ya, biaya pengeluaran di luar jenis biaya produktif dan dia itu berperan penting dalam kelangsungan perusahaan. Contohnya misalkan biaya tambahan yang tidak terduga ya, biaya tambahan yang tidak terduga, tidak direncanakan tapi timbul, tapi ada gitu. Misalkan denda atau ganti rugi dan lain sebagainya. Contoh lainnya misalkan biaya bahan baku tidak langsung, bukan bahan baku utama, indirect material. Lalu ada biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tidak langsung yang lain. Biaya utama dan biaya overhead. Ini ya, grafik struktur biaya berdasarkan produknya. Tadi kan masih berdasarkan produknya ya. Di sini tadi ada dua ya, ada biaya utama dan biaya overhead. Nah, biaya utama itu mencakup apa saja? Ada bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Sedangkan yang overhead, biaya tidak langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung dan bahan baku tidak langsung ya. Nah, untuk biaya pabrikasi ya, biaya pabrikasi itu ada biaya administrasi dan biaya umum. Untuk biaya komersilnya, misalkan adalah biaya pemasaran, pajak ya, dan juga biaya lainnya. Lalu ada biaya produk itu kita menghasilkan laba usahanya. Tapi semua jenis ini adalah masuk ke biaya produknya ya, masuk ke biaya produknya di sini dilihat. Sini dia termasuk ke biaya produk semua ini. Biaya utama, biaya overhead, biaya pabrikasi, komersial ya itu kita harus pertimbangkan dalam biaya produk. Barulah kita bisa menentukan harga jualnya ya. Ini adalah komponen-komponen biaya. Oke, next berdasarkan volumenya. Berdasarkan volumenya sebetulnya secara umum hanya dibagi dua. Jadi biaya tetap atau fixed cost dan juga biaya variabel ya. Biaya campuran ini membingungkan ya, membingungkan. Jadi kalian kalau bisa harus dibagi jadi dua aja. Biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap itu adalah biaya yang besarnya akan selalu tetap sama ya, akan selalu tetap sama, tidak peduli dia mau produksi berapa banyak ya, tapi biaya tetap itu akan selalu sama ya. Jadi semakin besar suatu aktivitas, maka semakin kecil biaya per unitnya kalau di biaya tetap. Contohnya apa? Contohnya alat-alat ya, alat-alat. Kalau bahan itu termasuk ke biaya variabel ya, alat produksi misalkan, terus kita sewa ruko misalnya, sewa ruko atau misalkan biaya listrik ya, biaya listrik yang bukan untuk produksi ya, biaya listrik, biaya telepon untuk perusahaan gitu ya.
disebutnya biaya tetap atau gaji karyawan tetap. Itu juga termasuk ke biaya tetap yang tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Sedangkan biaya variabel kebalikannya dari biaya tetap. Nah, biaya variabel itu total keseluruhannya akan selalu berbeda mengikuti perubahan aktivitas ya. Nah, biaya variabel ini akan berbanding lurus dengan pergerakan volume kegiatan. Semakin besar volume aktivitasnya, maka biaya variabelnya juga akan semakin tinggi. Contohnya apa? Contohnya biaya bahan baku ya. Biaya bahan baku. Nah, kalau kita memproduksi 1 ton tempe misalnya, harga atau biaya bahan bakunya misalkan 10 juta deh misal ya. Tapi kalau kita memproduksi 2 ton tempe ya, kira-kira biaya bahan bakunya bakal nambah atau tetap 10 juta? Nambah, Bu. Akan nambah ya, tapi kalau biaya alatnya, alat misalkan, dan lain sebagainya, sewa tempat, itu akan nambah atau berkurang? Tetap, Bu. Tetap ya, jadi bisa diklasifikasikan biaya tetap dan biaya variabel. Perbedaannya di situ ya. Kalau biaya tetap semakin banyak volume produksi ya dia akan semakin menguntungkan ya, akan semakin menguntungkan buat dia. Tapi kalau biaya variabel semakin dia banyak variabelnya, dia akan semakin tinggi juga total cost-nya ya. Sini, misalkan total activity-nya dia semakin meningkat nih, maka total cost-nya juga akan semakin tinggi. Tapi kalau biaya tetap, walaupun aktivitasnya semakin tinggi, ya harganya flat aja ya, biayanya flat aja gitu. Jadi lebih menguntungkan kalau volumenya lebih besar ya, tapi fixed cost-nya kan tetap segitu. Cuma harus diperhatikan nanti biaya maintenance dan lain-lain sebagainya. Oke, sekarang kita akan bahas ke manfaat atau benefit nih. Benefit itu tidak perlu didefinisikan ya, sudah tahu semua. Jadi artinya adalah manfaat dan juga keuntungan. Keuntungan yang kita peroleh. Kalau tadi cost itu dana yang kita keluarkan, sedangkan benefit itu adalah keuntungan yang kita peroleh atau manfaat lain ya, yang kita dapatkan dari proses tersebut. Jadi jenis-jenisnya ada 4, ada manfaat langsung, manfaat tidak langsung, manfaat tangible, dan juga intangible. Oke, contoh-contohnya apa saja ya manfaat langsung? Nah, manfaat langsung ini adalah manfaat yang langsung dapat diperoleh atau bisa langsung dirasakan. Contohnya apa? Misalkan kalau ada pembangunan PLTA ya di suatu daerah, daerah tersebut akan langsung merasakan energi listrik ya, memanfaatkan energi listrik. Atau pembangunan jalan tol misalkan, atau perlindungan daerah terhadap banjir ya. Jadi ada suatu program ya daerah tersebut jadi terlindungi dari musibah banjir misalkan itu yang dimanfaatkan atau dirasakan secara langsung. Lalu ada juga yang disebut dengan manfaat tidak langsung. Nah, ini ada efek multiplier ya. Efek multiplier itu contohnya misalkan dengan adanya pembangunan jembatan di daerah A yang menghubungkan ke daerah B ya, UMKM daerah A akan lebih berkembang industrinya misalkan. Karena apa? Karena memudahkan dalam transportasi, dalam pemasaran misalnya. Jadi efek yang dirasakan dari suatu proyek tertentu ya, dari suatu aktivitas tertentu. Atau karena adanya PLTA yang dibangun di suatu daerah, maka tingkat pendapatan pemerintahnya dari pajak jadi meningkat, misalkan. Itu ya, ada manfaat tidak langsung, efek multiplier. Selanjutnya ada manfaat tangible nih. Tangible ini manfaat yang dapat diukur dalam bentuk suatu nilai uang. Kayaknya ini yang paling disukai ya, enggak juga ya. Ya, manfaat tangible artinya keuntungan yang berbentuknya uang ya. Kita rasakan dalam bentuknya uang. Sedangkan manfaat intangible ini, yang satunya intangible itu kebalikannya, kebalikan dari manfaat nyata, di mana manfaatnya tidak bisa diukur oleh uang. Contohnya apa? Yang tidak bisa diukur oleh uang, apa aja?
biasanya dia mengandalkan feeling ya, feeling. Feeling itu contohnya dari proyek perlindungan terhadap banjir, masyarakat punya rasa aman ya, rasa aman terhadap banjir. Jadi manfaat intangible itu yang tidak bisa dinilai oleh uang, tidak bisa ditukar oleh uang. Misalkan ada perbaikan pemandangan nih karena adanya taman yang indah. Kita lebih happy, lebih bahagia lihat taman yang sudah dibangun ulang. Oke. Nah, paham ya untuk jenis-jenis manfaat. Sekarang kita akan ada beberapa metode. Nantinya ini mendukung ke studi kasus ya. Ke studi kasus ada beberapa metode untuk menentukan harga jual produk ya. Menentukan harga jual produk. Yang pertama itu ada yang disebut dengan metodenya markup pricing. Artinya kita bisa menentukan berapa sih keuntungan yang ingin kita peroleh ya. Misalkan di sini contohnya kita punya modal ya. Modalnya 56.000 untuk memproduksi satu pasang sendal kayu. Ya. Kita akan jual 50 pasang maksudnya, sorry. Nah, kita ingin keuntungannya itu 20.000 per pasang. Nah, dengan menentukan 20.000 ini, itu yang sudah disebut dengan markup pricing ya. Jadi kita tentukan tanpa menghitung bunganya kah, tanpa menghitung biaya lainnya. Kita inginnya ya 20.000 untung nggak ya per pasang. Jadi keuntungannya, jadi harga jualnya adalah 76.000. Tinggal ditambahkan ya biaya produksinya per pieces ya, ditambahkan dengan keuntungan yang ingin kita peroleh. Jadi bisa dihitung keuntungannya 50 pasang dikali 20.000 keuntungannya kalau kita jual ya per pasang. Jadi 1 juta. Besarnya keuntungan yang ingin kita peroleh ditentukan oleh kita sendiri ya, tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lainnya. Berbeda dengan yang kedua. Kedua itu cost plus pricing ya. Cost plus pricing. Artinya di sini bukan hanya biaya modal yang jadi patokan ya dan juga keuntungan yang ingin kita peroleh, tapi ada ini biaya selain biaya modal ya ditambahkan dengan biaya operasionalnya ya dan juga ditambahkan tagihan ya, tagihan atau pajaknya ditambah persen laba yang ingin kita peroleh, persen laba dari modal yang kita peroleh, maka akan diperoleh harga jualnya. Oke, contohnya adalah misalkan kalian punya 10 menit lagi. Misalkan kalian punya 100 pasang sepatu nih, ya 100 pasang sepatu, modalnya adalah 250.000 per pasang. Nah, kalian punya karyawan 3 orang ya, 3 orang karyawan. Nah, dihitung, ternyata sudah dihitung biaya operasionalnya dari yang dibebankan ke tiap sepatu itu adalah 100.000. Jadi ada biaya operasionalnya di sini 100.000. Ada biaya lainnya, tagihan listrik, internet, pajak ya, dan juga yang lainnya itu 30.000. Kemudian kalian pengen labanya itu 10%. Pengen labanya 10% dari setiap sepatu yang terjual. Jadi kita hitungnya menentukan harga jualnya yaitu modalnya 250.000 ditambah biaya operasionalnya ditambah dengan tagihan lainnya atau pajak ya. Berpajak nih 30.000 ditambahkan lagi berapa persen keuntungan yang ingin kita peroleh ya, 10% dikali dengan biaya modalnya, dengan modalnya. 10% dikali 250.000, maka diperoleh harga jualnya adalah 405.000. Jadi kita tentukan biaya-biaya yang lainnya dan juga berapa persen sih keuntungan yang ingin kita peroleh. Ya. Oke, inilah cara menentukan harga jual menurut metode cost plus pricing. Yang ketiga itu adalah MSRP ya. MSRP itu Manufacturer Suggested Retail Price atau yang kalian pernah dengar nggak HEP, head product gitu, head harga eceran tertinggi. Pernah dengar nggak head?
Head. Halo? Belum? Belum Bu, HET belum dengar. Oke, tidak ada yang iya, tidak ada yang jualan kah di sini? Oke ya, HET itu harga yang sudah ditetapkan oleh perusahaan ya, harga jualnya sudah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, biasanya perusahaannya untuk barang-barang elektronik, biasanya ya otomotif atau obat-obatan nih yang biasa banyak yang dijual adalah obat-obatan studi kasusnya. Misalkan ada sales ya, contohnya adalah misalkan sebuah obat batuk tertulis HET-nya atau harga eceran tertingginya adalah 14.500. Nah, maka si penjual itu tidak boleh menjual harganya jauh-jauh dari harga ini, dari harga HET ya, dari harga HET. Misalkan kalau kita ingin dapat keuntungan lebih pun paling ya beda 500 ya, beda 500 jadi kita jualnya 15.000 nih. Atau kalau masih ingin bersaing dengan yang lainnya, apotek yang lainnya misalnya, kita jualnya lebih rendah 500 dari HET jadi 14.000. Jadi ditetapkan oleh perusahaan. Si pedagang tidak pusing lagi menentukan harga jualnya karena sudah dapat kortingan waktu membeli produk tersebut ya, sudah dapat diskonan atau untungnya dari pembelian di perusahaannya. Jadi HET ini sudah ditentukan harga jualnya oleh perusahaan. Contoh-contoh gampangnya ya ketika kita beli obat-obatan lah ya. Kan kalau di obat-obatan di belakangnya suka ada harga ya, suka ada harga yang sudah dicetak dari perusahaan. Nah, itu kan tidak mungkin si pedagang yang mencetak harga tersebut. Jadi sudah ditentukan HET-nya oleh si perusahaan farmasi tersebut. Tidak boleh jauh-jauh dari harga yang sudah tertulis di sana. Selanjutnya, harga yang berdasarkan pasar ya. Jadi kita survei dulu loh, misalkan kita ingin jual nasi goreng, berapa sih harga jual nasi goreng? Nah, kita melakukan survei pasar dulu. Di daerah kita, di daerah kalian, kira-kira berapa nih beli nasi goreng itu seporsi berapaan? Jadi lapar ya bahas nasi goreng. Kira-kira berapa? Berapa tuh harga nasi goreng di daerah kalian? Di sini sih 13.000. 13, masih ada 13. Wow, di sini Ada. sudah 15-an, sudah 15-an ya. Nah, jadi kita survei dulu nih, berapa sih harga nasi goreng di daerah tersebut. Kalau kita ingin bersaing ya, misalkan di sana banyaknya 15.000. Kalau ingin bersaing kan lebih rendah dari 15.000 tuh. Tapi kalau mengikuti pasaran juga boleh, berarti kita harus jualnya ya 15.000 gitu loh. Jadi ada survei pasar dulu di sekitar kita kalau jual nasi goreng itu berapa. Oke, setelah kelas langsung pesen nasi goreng ya. Oke, untuk metode keempat gampang. Jadi kita tinggal survei pasar aja. Nah, yang kelima nih, yang kelima value based pricing ya. Value based pricing ini misalkan kalian punya barang yang limited edition. Barang yang limited edition. Jadi kita bisa menentukan harga jualnya dengan setinggi-tingginya ya, setinggi-tingginya atau kita bisa lelang. Kita bisa lelang harga jualnya. Jadi tergantung nilai dari barang yang kita jual. Nilai kelangkaan dari punya story yang unik misalkan ya, kualitasnya tinggi atau teknologinya canggih. Nah, kita bisa menentukan pricingnya berdasarkan value benda tersebut. Berdasarkan nilainya kan tidak hanya dilihat dari berapa bagus barang tersebut, enggak ya, misalkan dia punya nilai historis walaupun barangnya sudah lusuh gitu ya, tapi dia ternyata punya nilai sejarah loh, bisa aja harga jualnya jadi tinggi gitu ya, jadi ada yang limited edition gitu. Ya nanti kalian coba apa ya, coba untuk menentukan harga jual pakai beberapa metode tadi ya, beberapa metode yang paling tepat kira-kira yang mana nih yang menurut kalian itu. Nah, ini ada contoh studi kasus ya. Contoh studi kasus untuk kita klasifikasikan biayanya ya. 3 menit lagi kalau mati nanti bergabung lagi ya, tapi kita coba bahas aja dulu, kita lanjutkan.
Nah, misalkan ini adalah catatan pengeluaran bengkel perabot, namanya bengkel kreatif nih, 1 bulan terakhir ya. Catatan pengeluarannya ada pembelian 1 meter kubik kayu ya sekian. Terus ada beli triplek sekian. Ada juga beli paku, lem, dan perlengkapan lainnya itu sekian. Ada bayar upah ya, bayar upah tukang untuk 10 meja ya, memproduksi meja, ternyata ini memproduksi meja ya. Nah, untuk 10 buah meja, upahnya untuk tenaga kerjanya adalah sekian. Lalu untuk ada pengeluaran rekening listrik ya, 200.000. Nah, rekening listrik ini dibagi jadi 2. 60% untuk mesin produksi ya, 40% ya untuk penerangan atau listrik biasalah untuk lampu, 40%. Lalu ada bayar telepon nih 100.000 untuk 1 bulan. Terus bayar upah tukang lagi 900.000 untuk 15 buah meja ya, ternyata dari 10 meja nambah lagi 15 meja produksinya. Terus ada biaya gaji kepala tukang, pegawai pembantu, dan lain-lain, pengeluarannya sekian, 1 juta per bulannya. Ada juga penyusutan mesin ya, depresiasi mesin dan fasilitas 500, dianggarkan 500.000 per bulan. Nah, coba jika semua bahan yang dibeli habis terpakai, maka coba kelompokkan pengeluaran berdasarkan tadi biaya utamanya dan biaya overhead. Ini berarti berdasarkan apa yang biaya utama dan overhead ini? Klasifikasi biaya berdasarkan biaya apa? Produk. Berdasarkan produknya ya, berdasarkan produknya. Lalu hitunglah biaya produksi untuk 1 unit mejanya. Yang ketiga, nah, kita akan mengelompokkan biaya berdasarkan biaya tetap dan biaya variabel. Nah, ini termasuk biaya apa nih? Biaya apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan volume ya, berdasarkan volumenya. Berdasarkan volumenya ada biaya tetap dan biaya variabel. Nah, lalu kita hitung break even point. Break even point itu apa? Nanti kita bahas ya. Break even point dan jika harga jual mejanya 300.000. Nah, ini diasumsikan sudah dihitung harga jualnya. Kalau yang tadi kan kita hitung dulu berapa sih harga jualnya ya, pakai 5 metode tadi. Oke. Nah, kita akan coba mengelompokkan biaya berdasarkan